Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Utami Siregar dari kelas Pendidikan Kimia 2018, Prodi Pendidikan Kimia semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Studi Komputasi Senyawa 1,3 bis metil sulfinil benzen dengan metode simulasi dinamika molekuler pada aplikasi GROMACS 2019 dengan penulis Siti Nurlaila Kurnia dan Ruswanto dari program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kemudian dari prodi farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Kemudian masuk ke pendahuluan. Usaha penemuan obat baru pada awal perkembangan obat umumnya bersifat coba-coba, trial and error, sehingga biaya pengembangan obat baru menjadi sangat mahal. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dari 8.000 hingga 10.000 senyawa baru, hasil sintesis atau berasal dari sumber alam. Setelah melalui berbagai pengujian seperti uji fisika, uji kimia, uji aktivitas, uji toksisitas, uji farmakokinetik, kemudian uji farmakodinamik, sampai uji secara klinik, kemungkinan hanya ada satu senyawa yang secara klinik dapat digunakan sebagai obat. Senyawa turunan sulfonamida memungkinkan dikembangkan sebagai anti kanker yang lebih berkhasiat, selektif, dan efek samping seminimal mungkin. Dalam upaya peningkatan efek biologis dari senyawa turunan tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengubah jenis substituen pada rantai samping. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka akan dilakukan modifikasi struktur senyawa turunan sulfonamida menjadi senyawa 1,3 bis metil sulfinil benzen. Senyawa kemudian diuji dengan metode dinamika molekular. Selanjutnya, masalah kurangnya pengembangan obat baru sudah mulai dapat diatasi, yaitu dengan adanya teknik penemuan obat baru melalui studi komputasi, yang merupakan cabang kimia dengan menggunakan hasil kimia teori, lalu diterjemahkan ke dalam program komputer untuk menghitung sifat-sifat dan perubahan dari molekul maupun dengan cara melakukan simulasi terhadap sistem-sistem yang besar, makromolekul seperti protein, seperti asam nukleat, dan sistem yang besar dapat mencakup kajian konformasi molekul serta perubahannya, misalnya proses denaturasi protein dan perubahan fase, serta memperkirakan sifat-sifat makroskopik, misalnya kalorigenis, berdasarkan perilaku di tingkat atom dan molekul. Kimia teori dapat didefinisikan sebagai suatu deskripsi matematika untuk kimia, sedangkan kimia komputasi bisa digunakan dengan metode matematika yang dikembangkan dengan cukup baik untuk dapat digunakan dalam program komputer. Metode kimia komputasi bisa memprediksi, namun bukan berarti dapat digunakan secara langsung, dikarenakan sedikit sekali aspek kimia yang dapat dihitung secara tepat. Hampir semua aspek kimia dapat digambarkan di dalam skema komputasi kualitatif atau kuantitatif. Kemudian metode penelitian. Yang pertama peralatan digunakan berupa perangkat keras dan lunak. Perangkat keras yang digunakan berupa personal komputer dengan spesifikasi Intel Core i5-8400, CPU 2,80 GHz, 8,00 GB of RAM 60 bit. Yang ketiga, operating system serta perangkat lunak yang digunakan seperti GROMACS, Mervin Sketch, MMV, FMIDI, dan Grace. Kemudian bahan, yang pertama studi komputasi, studi in silico senyawa 1,3 bis metil sulfinil benzen terhadap reseptor kanker dilakukan dengan beberapa tahap. Yang kemudian yang kedua preparasi ligan senyawa 1,3 bis metil sulfinil benzen. Dibuat struktur 2 dimensinya dengan software Gauss View 5.0. Struktur yang dibuat kemudian dioptimasi geometri dengan metode DFT, Density Functional Theory. Parameter yang digunakan yaitu B3LYP dan dengan menggunakan basis 6-131G. File yang dihasilkan dengan Sibyl mol 2, dalam kurung mol 2. Yang ketiga, analisis reseptor.
Reseptor dari hasil identifikasi sebelumnya dianalisis menggunakan program berbasis web yaitu PDB-SOM. Kemudian masukkan kode PDB reseptornya, lalu akan muncul data profil dan reseptor tersebut. Yang keempat, dinamika molekuler. Simulasi dinamika molekuler terhadap senyawa 1,3 bis metilsulfinil benzen hasil Dodge-King dilakukan dengan program GOROMEX 5.1.2. Langkah sebelum simulasi yaitu dilakukan minimasi, ekuilibrasi suhu dan tekanan pada sistem. Simulasi dinamika molekul dilakukan dalam 2000 pikodetik dan dilakukan terhadap dua suhu. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, studi komputasi preparasi ligan senyawa 1,3 bis metilsulfinil benzen. Ligan 1,3 bis metilsulfinil benzen yang digunakan pada proses docking dioptimasi geometri dengan metode DFT, Density Functional Theory. Metode DFT digunakan dengan parameter B3LYP dan basis 6-31G. Yang kedua, identifikasi reseptor. Identifikasi reseptor tuberkulosis yang berpotensi terhadap senyawa dilakukan dengan menggunakan program berbasis web server yaitu PalmMapper Server. Simulasi dinamika. Dalam simulasi dinamika molekuler dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai interaksi kompleks protein ligan yang lebih jelas dalam keadaan fleksibel. Karena pada proses docking protein tidak dalam keadaan fleksibel sehingga pergerakan protein telah memungkinkan pergerakan protein untuk menyesuaikan konfirmasi yang diakibatkan ikatan dengan ligan. Simulasi dinamika molekuler menggunakan program GOROMEX. Tahapan simulasi dinamika molekuler yaitu penyiapan topologi, penyiapan box dan solvasi, penambahan ion, minimasi energi, ekuilibrasi, simulasi produksi dan analisis. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, senyawa 1,3 bis metilsulfinil benzen yang merupakan turunan senyawa thiourea mempunyai potensi sebagai anti kanker terhadap kanker kandung kemih. Hal itu dibuktikan dengan hasil docking dengan program Argus Lab yang menunjukkan terhadap interaksi antara senyawa 1,3 bis metilsulfinil benzen dengan reseptor GTPase RAS dengan kode reseptor 4HIJ yang merupakan proto-onkogen sebagai gen RAS yang ditemukan pada kanker kandung kemih. Dari hasil dinamika molekul bahwa pada waktu senyawa 1,3 bis metilsulfinil benzen berinteraksi dengan residu yang sesuai dengan aktif site reseptor. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Terima kasih dan jangan lupa follow Instagram saya dan follow akun FB saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.